Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan limpahan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan meskipun di dalam keadaan masa pandemi COVID-19 saat ini. Kemudian tidak lupa kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya untuk melengkapi tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Indonesia pada Masa Islam. Dalam hal ini saya mengambil judul materi yang kedua dari rancangan pembelajaran Sejarah Indonesia pada Masa Islam, yakni berjudul Faktor-faktor yang mempermudah masuknya Islam ke Indonesia dan teori-teori kedatangan Islam ke Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan melampirkan identitas saya. Nama saya Muhammad Ikhlas Nasution. Kemudian saya lampirkan NIM. Pada mata kuliah ini diampu oleh yang terhormat Bapak Nurdiansyah MPD. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempermudah masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, kita masuk ke latar belakang. Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang di dalamnya terdapat banyak keberagaman suku, bahasa, dan agama. Namun keberagaman tersebut tetap terjaga di dalam sebuah rasa persatuan dan rasa toleransi yang tinggi dan kokoh, yang juga menjadi ciri khas dari karakteristik suku bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia adalah sebuah negara yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan seperti yang tercantum dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila, sebagaimana dasar negara kita yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena adanya sebuah dasar negara yang mengatur tentang kepercayaan itu, maka di Indonesia haruslah memiliki agama atau kepercayaan. Di Indonesia memiliki beberapa kepercayaan atau agama yang diakui. Agama-agama yang diakui itu adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Namun di Indonesia mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Islam adalah sebuah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan kepada umat manusia. Salah satu definisi etimologi Islam adalah Islam berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata salamun yang berarti selamat. Islam memiliki ciri-ciri sebagai agama yang penuh dengan kelembutan, kedamaian, toleransi yang tinggi, persatuan yang kokoh atau ukhuwah, dan fleksibilitas dengan batasan-batasan yang tertentu. Hal tersebut tentunya sangat menjadi sebuah faktor pendorong Islam sebagai agama terbesar di Indonesia, atau faktor yang membuat agama Islam itu menjadi agama mayoritas masyarakat di Indonesia. Baik, dalam faktor-faktor pendorong mudahnya Islamisasi di Indonesia saya bagi menjadi 5. Yang pertama itu kemudahan untuk masuk ke dalam agama Islam.
Yang kedua adalah penyebaran agama Islam tanpa paksaan. Yang ketiga, ritual atau ibadahnya mudah. Yang keempat, tidak adanya strata sosial. Dan yang terakhir adalah penyebaran agama Islam menggunakan konsep akulturasi. Kita masuk kepada faktor yang pertama, yaitu kemudahan untuk masuk Islam. Islam adalah agama yang damai, dan tentunya untuk masuk ke dalam Islam tidak ada sesuatu yang memberatkan seseorang yang ingin masuk ke dalamnya. Jika seseorang ingin masuk dan memeluk agama Islam, cukup hanya dengan mengucapkan kalimat yang kita sering sebut dengan kalimat syahadat, yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan demikian otomatis seseorang itu akan masuk ke dalam agama Islam, dan ini sangat tergambar bahwasannya masuk ke dalam agama Islam itu cukup mudah, hanya dengan melafazkan kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini merupakan faktor pertama yang menjadi pendorong agama Islam itu mudah tersebar di Indonesia. Kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu penyebaran agama Islam tanpa paksaan. Dalam penyebarannya, agama Islam tidak mengenal paksaan kepada seseorang untuk mengenal agama Islam. Semua dilakukan dengan cara yang damai dan tidak menggunakan jalan kekerasan. Hal ini juga diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW karena dia berdakwah dengan cara yang lembut. Seandainya saja Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah dengan cara kekerasan, tentu saja agama Islam ini tidak akan berkembang pesat seperti adanya saat sekarang ini. Faktor yang ketiga menjadi pendorong mudahnya Islam tersebar adalah ritual atau ibadahnya mudah. Dalam masalah ibadah di dalam Islam sudah diatur dengan sesempurna mungkin, karena Islam adalah agama yang diwahyukan, yang diturunkan langsung Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan merupakan agama yang sempurna. Ibadah dalam Islam sangat mudah, dan di dalam kemudahan itu ada keringanan bagi seseorang yang secara keadaan hukum ada batas-batasan tertentu. Dan faktor yang mempermudah Islam masuk ke Indonesia adalah penyebaran agama Islam menggunakan konsep akulturasi, aman dan tanpa kekerasan. Itulah Islam dikenal. Proses penyebaran agama Islam seperti yang dilakukan oleh para wali songo dan ulama terdahulu menggunakan cara-cara yang damai, tanpa kekerasan, sehingga mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Seperti menggunakan tradisi, adat, dan budaya yang dimasuki dengan unsur-unsur nilai Islami. Baiklah, itulah faktor-faktor yang menjadi pendorong Islamisasi di Indonesia itu mudah. Kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu teori-teori kedatangan Islam ke Indonesia. Di dalam proses masuknya Islam ke Indonesia, terdapat beberapa teori yang muncul. Di antaranya yaitu pertama, teori Gujarat oleh Pineapple, Snow-Hergronje, dan McCute. Kemudian yaitu teori yang kedua adalah teori Mekah oleh Buya Hamka. Yang ketiga adalah teori Persia oleh P.A. Hussein. Dan yang keempat adalah teori Cina oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Kita masuk kepada teori Gujarat. Teori Gujarat dicetuskan oleh G. Drewes, kemudian dikembangkan oleh Snow-Hergronje, Pineapple, W.F. Sutherland, J.P. McCute, dan Sucipto Wirjosuparto. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia oleh para pedagang yang datang dari Gujarat atau India pada abad ke-13 Masehi. Para pedagang Gujarat datang melalui Selat Malaka yang kemudian menetap di sana, kemudian menjalin kontak dengan masyarakat pribumi yang berada di bagian barat Nusantara, yang kemudian menjadi proses lahirnya Kesultanan Samudra Pasai
sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Sultan Malik As-Saleh atau Merah Silu dengan angka 1297 yang merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori Mekah. Teori Mekah adalah teori yang berpendapat bahwa masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, atau tepatnya kita sebut dengan Arab. Teori Mekah ini didukung oleh J.C. Van Leeuw, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah, atau kita sering mengenalnya dengan Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Buya Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam 1997 menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Salah satu buktinya adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi, yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Teori yang ketiga adalah teori Persia atau Iran. Teori ini menyatakan bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia pada abad ke-13. Teori ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajaningrat. Abdurrahman Misno dalam Reception Through Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia 2016 menuliskan, Jajaningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan yang sama dengan Persia, seperti seni kaligrafi, budaya tabut di Bengkulu, dan tabuik di Sumatera Barat, dan juga peringatan 10 Muharram yang menjadi salah satu hari besar Islam di Indonesia. Teori yang terakhir adalah teori Cina. Masuknya agama Islam di Indonesia juga diperkirakan berasal dari negeri tirai bambu, yaitu Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang yang dibawa oleh panglima muslim masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, dari sekian materi yang telah saya sampaikan, saya membuat kesimpulan bahwasanya kesimpulan tersebut adalah agama Islam adalah agama yang sempurna. Di dalamnya terdapat perdamaian, kasih sayang, kelembutan, dan hukum-hukum yang sangat tepat yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat mendorong mudahnya tersebar agama Islam di penjuru dunia. Salah satunya adalah di Indonesia yang memiliki ciri khas berkarakter yang baik, damai, sopan santun, lemah lembut, dan lain-lain, yang tentunya sejalan dengan kebaikan yang ada pada ajaran agama Islam. Karena Islam masuk ke Indonesia terjadi pada masa lalu dan ini bersifat luas, tentunya sulit menentukan dari mana Islam masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan timbulnya beberapa teori dari para ahli sejarah dan ahli pengetahuan seperti teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.